usia 2 tahun ya, masih pengen apa ya sama ibunya terus. Tapi di situ pada saat saya setiap pagi prospek ya, saya tinggalkan anak saya itu sampai nangis, pokoknya nggak mau ditinggalkan gitu loh. Kalau saya mau pergi gitu ya, saya nunggu dia belum bangun saya pergi. Tapi pernah kecelek gitu ya, tahu kecelek ya, bisa Jermannya kecelek gitu, dia langsung nangis. Dan di situ teman-teman, kalau saya tetap menggendong anak saya, mungkin ya saya juga nggak bisa berdiri di sini teman-teman. Jadi saya gini, wes nggak apa-apa nak, ini hanya sementara. Saya mengkorbankan anak saya sementara saja. Nanti anak saya mau minta apa, sekarang kalau minta nemenin minta diantar sekolah terus setiap hari, saya bisa siap. Andai kan saya masih jualan di pasar, bisa nggak ngantar sekolah setiap hari? Nggak bisa, eman toko saya tutup. Jadi ketika saya jadi UM, harga mati, terus nggak ada tawar menawar. Ketika anak saya nangis, karena anak saya nangis, saya harus belajar mentoloh ya, tahu ya, pegal gitu ya. Akhirnya sampai saya di jalan, saya ikut nangis, ya Allah anak saya gitu kan, mau nangis gitu ya, pengen ikut saya. Akhirnya saya sampai gini, ya Allah semoga saya nggak dosa, ini hanya untuk sementara, ini juga untuk kebahagiaan anak saya, ini juga untuk masa depan anak saya gituin teman-teman ya. Akhirnya ya itu tadi pengorbanan ya. Jadi di sini kadang masih ada alasan, mbak anak saya masih kecil gitu. Itu dia nggak mau UM, nggak mau sukses gitu. Dan kalau dia masih yang namanya alasan. Teman saya dulu yang ngejar UM itu juga gitu, punya anak kecil, dia bingung, anakku ya apa. Kalau saya kan alhamdulillah ada ibu saya ya, mertua saya yang membantu ngomong. Dan teman saya ini malah luar biasa ya, dia nggak ada ngomong, dia nggak ada orang tua gitu loh. Akhirnya dia untuk ambil pembantu itu juga dia butuh uang, dan sedangkan uang di Prudent kan belum cukup. Akhirnya dia nggak apa-apa, dia berkorban ambil baby sister gitu ya. Akhirnya langsung omsetnya melejit gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus yang namanya fokuskan target gitu. Kemudian ada kekecewaan, ini pasti teman-teman. Nggak ada kok yang mulus tanyakan ke leader-leader teman-teman itu juga gitu. Jadi kekecewaan itu sering, saya dulu juga gitu ya. AJ itu juga saya sempat kecewa karena trouble. Kemudian bahkan yang lebih menyesak ya, itu saya unit manager kemarin saya nggak naik panggung teman-teman ya. Ketika saya November udah chief, ternyata Desember karena saya nggak tahu agent baru, saya juga nggak memonitoring ya. Ternyata di situ harus dimonitoring sampai Desember, akhir Desember. Nah ini untuk pengalaman buat UM ya, yang mau UM itu harus dimonitoring. Dan itu saya nggak tahu. Ketika saya udah chief, saya kayak lega gitu loh, kayak senang-senang banget. Dan ternyata salah satu agent saya itu ada yang lapse. Memang teman-teman jangan ditiru ya, merepet produksinya cuma 30 juta api. Jadi kalau yang mau promosi jangan mepet, jangan 30, kalau bisa 30 lebih. Dan waktu pada saat itu ternyata lapse, satu aja lapse, saya nggak tahu kenapa. Akhirnya file gagal teman-teman. Dan di situ luar biasa kecewanya ya. Jadi Allah itu selalu memberikan cerita, memberikan kesenangan dan cerita-cerita yang agak harus teman-teman terima gitu loh, apapun itu ya. Akhirnya Februari saya kena challenge ya, challenge bahwa saya kalau bisa unit manager saya harus produksi api pribadi itu hampir 15 hari isut. Nah tuh, dan di situ saya kejar teman-teman ya. Pokoknya kan kalau Surabaya kan enak ya, dekat ya. Kalau mau closing kan cepet, isutnya juga cepet. Beda dengan di daerah ya. Kalau di daerah Tuban itu kan kita nyampenya sekitar 3 hari baru nyampe Surabaya, atau 2 harian lah. Dan itu baru isutnya juga lama dan luar biasa teman-teman ya. Saya nggak pernah berhenti, maksudnya terus nyerah gitu enggak. Pokoknya saya berangkat pagi pulang malam karena mengejar yang namanya challenge itu tadi ya teman-teman. Alhamdulillah tercapai 40 lebih kemarin. Saya sempet gini, saya mau nembak gitu ya, jangan ditiru ya. Karena memang bingung, karena pengen unit manager, terus ada challenge lagi. Akhirnya saya pinjam KTP tetangga saya, nanti kalau ditelepon sama
kantor kamu bilang iya gitu aja ya gitu, dan itu saya sudah siapkan. Alhamdulillah teman-teman, saya berangkat pagi pulang malam setiap hari ya, alhamdulillah langsung closing di tempat ya. Waktu itu langsung 3 case itu tanpa follow up, jadi langsung closing di tempat gitu. Akhirnya 42 juta lebih tercapai gitu. Akhirnya alhamdulillah saya Maret baru promosi unit manager gitu. Jadi di sini harus mau melewati yang namanya kekecewaan juga ya. Kemudian ini ya kebiasaan baik, good habit. Jadi teman-teman, kalau teman-teman membiasakan misalkan prospek ya, bagi ketemu orang selalu ngomong tentang prudent, saya yakin kok teman-teman pasti enak gitu jalani. Kalau nggak closing ya nggak masalah. Ya ini kan pekerjaan kita kan pekerjaan membantu ya, membantu orang lain, mensosialisasi, kita ketemu orang sosialisasi gitu. Kemudian ya kerja keras pasti ya, pasti ada kerja keras, dedikasi, harus punya goal. Jadi teman-teman di sini sing masih gini, wes tak karepku, wes penting aku jadi agent, anak wong ya tak prospek, nggak ada orang yang nggak prospek kayak gitu, itu teman-teman nggak bisa ya, harus punya yang namanya goal atau impian. Dulu saya juga pernah ya, agent saya juga begini, Pak, impian Bapak apa di Prudent? Kan setelah lulus AJI ya, dia bilang nggak usah Mbak, nggak usah buat impian, ngapain? Terus tau pokoknya Gusti Allah ngerti gitu ya, dia bilang gitu. Terus nggak usah ingat, loh Pak, beda Pak, bisnis di kita ini harus punya impian Pak. Enggak Mbak, masa harus gitu? Iya. Jadi kalau Bapak punya goal, Bapak punya impian, nanti saya bantu menghitungkan yang ingin Bapak capai. Terus enggak Mbak, masih nggak ya Pak, bisnis di Prudential itu ibarat gini, Bapak ini mau ke Surabaya, misalkan mau ke alun-alun ya, tapi Bapak nggak punya tujuan. Akhirnya apa yang terjadi? Muter-muter terus, bingung. Bapak mau ke Surabaya memang bisa ke Surabaya, tapi Bapak kalau nggak punya tujuan ya bingung. Di sana mau kemana, ngapain gitu loh. Sama juga agent prudent ya, ketika sudah jadi agent kalau nggak punya goal, nggak punya impian ya itu tadi, nanti kena penyakit lagi ya, penyakit agent kritis ya, penyakit kritisnya agent gitu. Harus punya impian ya teman-teman ya, nanti kalau ini yang ditulis lagi yang namanya impian. Ya, itu yang tidak dilihat sama orang. Orang cuma bisa lihat oh enaknya gitu aja ya. Jadi teman-teman kalau mau sukses, teman-teman harus mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Ya, oke. Kemudian, nah ini teman-teman ya, ketika sudah jadi teman-teman harus punya keyakinan. Keyakinan inilah teman-teman yang membuat saya bisa berdiri di sini. Jadi keyakinan yang pertama ya. Kemudian, nah yakin karena bisnis ini yang pertama bukan kemampuan, tetapi mau dulu. Banyak kan kalau kita merekrut orang pasti gini ya, enggak Mbak, saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya teman banyak, saya nggak punya referensi, itu pasti ya teman-teman ya. Dulu teman-teman juga gitu ya, direkrut itu enggak, aku mau iseng gitu ya, gitu. Dan ternyata bisnis di Prudential ini harus diyakini, kemampuan itu nomor 2. Yang penting apa? Mau dulu. Kalau sudah mau, kemampuan bisa langsung ya. Kemudian, nah yakin dengan produk, sistem dan jenjang karir di Prudential. Siapa yang belum yakin di sini? Itu pintu keluarnya harus yakin ya. Produknya Prudential bagus apa bagus banget? Bagus banget. Itu harus teman-teman yakini. Kadang ada kok agent pertama, Mbak, saya nggak bisa Mbak, saya masih bingung ngomongnya apa gitu loh. Padahal kalau sudah memahami produknya, udah meyakini produknya Prudential sangat bagus, teman-teman akan enak loh. Kemudian yakin sistemnya. Sistemnya itu jangan khawatir. Dulu saya ketika saya kan MLM ya, juga pernah di MLM lain ya. Terus saya juga nggak suka sama sistemnya. Karena apa? Ketika saya ngajak saya diajak orang ya gitu menjual banyak produk. Saya bisa jualan banyak produk. Ternyata upline saya tuh yang dapat bonus gede. Loh kok enak kan? Yo di situ saya nggak mau. Di situ saya kayak sebel gitu loh. Tapi di Prudential tidak teman-teman ya. Jadi kalau memang si A mau unit manager nggak salah kok. Nggak akan si B yang jadi unit manager. Jadi sistemnya sudah jelas, harus diyakini.
Kemudian jenjang karirnya juga teman-teman ya. Jenjang karir hanya butuh minimal berapa? 1 tahun aja. Tuh ya. Kita sudah lihat ya, Bapak Kanwo sudah membuktikan ya menjadi agency manager dengan income 100 juta lebih per bulan. Tepuk tangan buat GA kita ya. Kemudian income-nya juga ya, kita harus yakin dulu. Jadi dulu saya juga gitu, karena saya mikirnya wah di Burdesa kayak pengen apa-apa, pengen income berapapun pasti bisa gitu. Nah kemudian halangan itu pasti ada, tetap fokus dan memakai kacamata kuda. Jadi teman-teman, halangan itu pasti ada, nggak mungkin nggak lah. Dulu saya mau jadi unit manager juga gitu loh, kamu tuh loh baru kok mau ini gitu ya. Tapi saya fokus karena saya apa? Yakin bahwa di Burdesa itu bisa kita ngejar jenjang karirnya, income-nya gitu. Jadi tetap yang namanya fokus dan pakai kacamata kuda, jangan melihat apa samping kiri. Nah kemudian jangan lupa bahagia, apapun itu teman-teman. Meskipun teman-teman ada halangan apapun, tetap yang namanya bahagia ya, tanamkan di situ. Saya juga dulu enjoy sekali, saya berusaha bahagia gitu ya. Kemudian setelah yakin dengan produknya, jenjangnya, income-nya, teman-teman harus punya yang namanya antusias. Kalau teman-teman cuma setelah HJI terus ngalir gitu aja ya, nggak ada antusias ya, teman-teman mungkin ya produksinya juga seperti itu, nggak berkembang gitu. Kemudian, ibarat arang bila didekatkan dengan bara maka akan selalu menyala. Nah ini teman-teman ya, tahu bara ya teman-teman. Kalau bara dibiarkan kan dia padam, nggak nyala. Tapi kalau didekatkan dengan bara akan selalu menyala. Begitu juga teman-teman ya, kalau lagi gak semangat teman-teman harus cari leader apa teman-teman. Nggak harus leadernya sendiri, leader siapa itu tetap teman-teman harus curhat. Jadi cepet-cepet biar membara gitu ya. Kemudian jantung yang berdetak lebih cepat dari waktu normal menunjukkan antusias kita untuk mengejar impian. Jadi kalau sudah punya impian ya, energi apapun di dalam tubuh kita tuh langsung kayak antusias gitu loh ya. Jadi harus punya antusias. Nah, antusias dalam belajar untuk bertumbuh ketika sudah jadi teman-teman harus yang namanya belajar. Yang mau unit manager konsultasi, yang mau senior unit manager tentang konsultasi di atasnya ya. Gimana nih saya harus capek gitu ya, harus mau belajar dan belajar. Nah kemudian jangan lupa bahagia, apapun itu jangan lupa bahagia. Nah mindset ya, mindset apa yang Anda pikirkan itu yang akan Anda dapatkan tuh ya. Jadi teman-teman mikirnya uang nggak, hasilnya juga nanti angel itu. Jadi dulu saya mindset saya, pikiran saya settingkan ya, gampang, mudah, cari uang mudah. Kemudian menyikapi semua hal dengan mudah. Dulu saya ketika mau ngajar unit manager juga gitu, wes pokoknya gampang gitu aja di pikiran saya ya. Jadi teman-teman yang mau ngajar unit manager mikirannya gampang gitu aja. Kemudian mendapatkan uang di Burdesa sangat mudah itu tadi ya. Ini mindsetnya di setting ya. Kemudian prospek itu mudah, closing itu mudah, rekrut itu mudah, promosi itu mudah. Jadi kalau teman-teman masih uangnya masih belum masih menjadi AM, agent melulu ya, teman-teman harus berarti pikirannya belum disetting ya. Kalau disetting semua mudah, pasti enak kok menjalani, nggak ada yang beban. Kemudian sekali lagi jangan lupa bahagia. Nah, memiliki goal, impian, dan cita-cita. Setelah AJI ya harus mempunyai yang namanya goal dan cita-cita. Karena sukses itu bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak, mau diam saja atau action, dan buktikan semua ada di tangan Anda. Ketika sudah punya goal, impian, kalau nggak dikejar itu namanya apa? Mimpi ya. Yang dilakukan mimpi itu cuma satu, tidur. Nanti dapat yang namanya mimpi. Tapi kalau yang namanya impian, pasti teman-teman akan mengejarnya. Nah, jangan lupa bahagia. Kemudian jalan yang sama dengan proses yang sama.
mau sukses harus mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Jadi kadang ada yang bilang, Mbak aku kepingin kayak sampean, tapi dia di rumah terus nggak prospek, nggak mau melakukan apa yang dilakukan orang-orang sukses. Akhirnya ya itu tadi kena penyakit lagi ya. Kemudian tanpa kita sadari untuk meraih keberhasilan, otak kita terprogram untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berhasil. Jadi ketika teman-teman melihat, oh orang ini bisa mencapai ini ya, langsung akhirnya langsung otak kita langsung terprogram. Dulu ketika saya melihat leader saya ya 6 bulan langsung bisa unit manager, saya juga dulu langsung terprogram. Oh iya, berarti income itu bisa saya dapatkan gitu. Kemudian tetap jangan lupa bahagia ya, biar senyum terus ya, ditolak yang guyu gitu ya. Kemudian habis yakin tadi ya, antusias, siapapun antusias, kemudian punya goal dan kerja keras ini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau target kita tercapai, teman-teman harus mau yang namanya kerja gila. Kalau masih kerjanya santai ya, yang didapat ya cuma itu aja. Tuh kerja gila. Mau kerja gila? Mau bersusah payah. Kadang-kadang cuma pengen enak saja. Kadang sering banyak agent yang sudah dapat income 1 juta itu sudah enak, sudah pasti pas gitu ya, udah PW, posisi enak gitu ya. Ya itu. Jadi kalau harus bersusah payah. Kemudian, bermuka tebal teman-teman ya. Harus ini ya, bahasa Jermannya apa? Gede, betul sekali. Jadi dulu saya gitu mas. Ketika saya mau ketemu sama orang ya, nggak bermuka tebal. Setiap ketemu orang lain nggak jadi, Kadang pernah ketuk-ketuk sama rumah waya gitu ya, yang bukain anak kecil, bapak ibunya ada nggak ada, seneng gitu, lego gitu kayak gitu. Kadang mau sepeda ditaruh gitu ya, mau turun dari sepeda itu kayak maju mundur gitu ya, iya ya, atau saya aja ya, gitu. Jadi semua sama prosesnya ya, harus bermuka tebal. Kalau nggak bermuka tebal ya malu terus ketemu orang. Nah kemudian jangan mudah puas. Teman-teman ketika waktu itu ya saya achieve senior unit manager November, saya sudah achieve 900 dan itu saya sudah dikasih selamat sama teman-teman ya. Dan karena saya ini teman-teman tidak pernah puas, saya juga belum nggak puas gitu loh. Karena apa? Impian saya adalah saya harus senior unit manager dengan nanti 1,1 M lebih gitu teman. Jadi ketika saya baru dapat 900 ya saya belum lega gitu loh, belum enak karena impian saya tulisnya sekian gitu. Jadi jangan mudah puas. Nah, no excuse, no alasan. Terus pokoknya mau unit manager, mau beli mobil, mau beli rumah, terus nggak ada alasannya lagi ya. Kalau misalkan ada agent yang masih mbak, ini enggak, berarti dia nggak siap untuk sukses. Nah, no sweat, no sweat. Jadi kalau nggak berkeringat ya manis ya teman-teman ya. Jadi harus ada keringatnya. Nanti ada manisnya. Nah, lagi ya jangan lupa bahagia. Nah, kemudian kadang pernah ya ada agent kok nggak closing kenapa ya? Saya udah yakin nih mbak, udah yakin semua udah yakinin. Kemudian saya sudah antusias, sudah ikut kelas, ikut M3 gitu ya. Kemudian saya kok masih belum closing kenapa? Nah, belum yang namanya kerja cerdas. Kerja cerdas tidak butuh penelitian bertahun-tahun tentang cara resep sukses leader kita. Cukup dengan ATM. Apa ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ketika teman-teman diajarin tahu produknya gini ya, kemudian melihat leader Anda seperti ini, ya udah teman-teman harus memodifikasi. Gitu. Dulu saya juga gitu. Saya ketika leader saya giniin karena saya pengen punya ilmu ya. Jadi saya aku pengen itu ya, pengen ikut kamu prospek, caranya prospek bagaimana gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memodifikasi, mengamati dulu. Nah, kemudian memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi kalau cuma kerja keras kok nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik juga nggak bisa gitu loh.
kok nggak closing gitu ya. Jadi memanfaatkan waktu. Nah, kayak saya tadi kan, kalau saya promosi tahun depan kan saya kerjanya harus lebih gila lagi, 2 kali lipat ya teman-teman. Oke ya. Saya singkat ya. Kemudian, nah maka ubah cara kerja, cukup follow the leader, follow the system. Jadi kalau ada leadernya, teman-teman, kalau saya ibaratkan leader sama agent itu ibarat tubuh sama kepala ya. Jadi misalkan leader ini kepala, agentnya tubuh. Nah, misalkan agent tanpa leader bagaimana teman-teman? Apa yang terjadi? Bisa jalan tapi nggak terarah, nggak ada yang mengarahkan. Begitu juga leader tanpa agent, kepala tanpa tubuh, apa yang terjadi teman-teman? Ya mau kelop-kelop tok kanan kiri gitu toh ya, kayak jalan teman-teman. Jadi leader sama agent itu sangat menguntungkan, simbiosis mutualis ya. Jadi nggak ada yang dirugikan gitu. Waktunya sudah mepet nih. Oke, saya teruskan. Nah, tetap ya, jangan lupa bahagia. Nah, habis kerja keras, kerja cerdas, harus yang namanya kerja ikhlas teman-teman ya. Di bisnis ini kalau kita nggak pernah ikhlas, teman-teman ya akan nggak bahagia gitu. Nah, the power of doa. Ini terakhir Pak ya materi saya. Jadi doa, kekuatan doa luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman pengen apa, teman-teman harus yang namanya doa. Kemudian good attitude. Nah, ini juga harus dijaga. Jadi misalkan nih ada yang mau kita prospek ya, sudah diprospek sama orang lain. Nah, ya sudah, attitude-nya juga dijaga ya, karena ini apa yang kita tabur ya, itu yang kita tuai gitu. Jadi kena nanam elak ya hasilnya juga jelek gitu loh. Ya itu saya yakinin betul. Jadi saya tetap, misalkan kok prospekan saya ya terus di closingkan sama agent lain, ya enggak apa-apa, ikhlaskan saja teman-temannya. Jadi harus yang namanya belajar ikhlas, kerja ikhlas ya. Kemudian prestasi boleh setinggi langit, tapi kaki harus tetap menampakkan di bumi. Ya, jadi bisnis ini tidak bisa disombongkan ya. Misalkan promosi gitu ya, weh saya hebat gitu ya. Tapi ternyata nasabahnya left. Akhirnya apa? Demosi. Jadi nggak bisa disombongkan teman-teman ya. Oke, kemudian selalu menjaga hubungan baik. Konflik hanya membuang energi. Ya, jadi itu tadi ya, selalu menjaga hubungan baik. Kemudian tetap jangan lupa bahagia. Oke teman-teman, semoga sharing saya ini pagi ini bermanfaat untuk teman-teman. Tetap leader, tetap nomor 1 leader teman-teman ya. Tetap paling hebat. Oke, semangat pagi. Terima kasih Mbak Fei, sharingnya luar biasa. Ada waktunya mepet, 2 pertanyaan aja buat Mbak Fei. Ada yang mau tanya? Cukup. Jangan lupa bahagia. Ya, ya, apapun yang kita kerjakan harus bahagia. Smile always ya. Gak ada pertanyaan ini, Supan. Kita close. Atau Mbak Fei, saya mau tanya Mbak Fei. Tadi ada sempat di slide-nya video ya. Itu ada satu kalimat, saya melakukan yang orang lain tidak lakukan. Itu apa Mbak Fei? Ya, itu kan saya kalau jadi agent kan memang kalau kita punya impian pasti kita kejar ya, namanya impian harus dikejar. Dan itu tadi kan saya harus berarti siap pulang pagi, berangkat pagi pulang malam. Tapi jangan jadi Bang Toyib ya teman-teman ya. Iya. Dan itu akhirnya saya bisa melihat, oh iya, kadang orang gini, ngapain gitu loh. Itu loh enak-enak di rumah, tinggal ngitung uang gitu loh. Kok dikejar gitu loh. Di jalan kan pasti kita kehujanan, kepanasan itu pasti ya. Kadang orang mikirnya, ngapain gitu loh, orang kayak gini kok dilakukan gitu ya kerjaan kita. Dan itu saya bisa nulis orang. Ketika saya mendapatkan apa yang saya dapatkan, nah itu tidak didapatkan oleh orang lain. Saya bisa mengumrohkan ibu saya bisa membeli mobil, saya bisa membeli rumah. Luar biasa ya, berikan tepuk tangan buat Denko. Terima kasih. Jadi kerja keras ya. Ya, tadi kan 7 bulan dari bisa bisnisnya nggak 7 bulan itu kan luar biasa ya. Bagaimana rentunya, bagaimana tinggal lakinya gitu.
Bapak mau unit manager? Yes. Udah aja berapa bulan? Berapa tahun? Sudah lama tapi kerja kelasnya seperti Anda gitu. Oh gitu ya, itu makanya. Jadi dulu Pak, ketika saya memutuskan saya harus UM, sudah harga mati Pak, terus gak usah ditawar. Dan ketika saya awal-awal itu saya memang cari itu closingan pribadi dulu. Ketika saya sudah hampir 150 api, tapi saya juga sama rekrut Pak. Kalau ada perekrutan, saya fokus ke rekrut. Tapi ketika nggak ada rekrutan, kan rekrutan di sini berapa bulan sekali? Setiap bulan sekali ya rekrutan. Jadi 2 kali, misalkan sebelum ada rekrutan, Bapak langsung fokus api pribadi. Itu, biar Bapak juga harus mau yang namanya berangkat pagi pulang malam. Gitu. Jawab Pak? Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Give applause untuk Bapak. Terima kasih waktunya. Saya panggil Bapak untuk terakhir. Sama leader foto beberapa. Dari mau join foto seperti ini harus kejar UM tahun ini ya. Sukses. Jadi artis ya. Jangan lupa like ya. Tipsnya yang heboh dari Mbak Fe.